Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dari rahmati Allah. Masya Allah senang banget ya buat jamaah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema mau wajah glowing. Ini dia rahasianya, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah. Kita akan bicara sama guru kita Ustadz Maulana nih. Banyak yang bilang katanya kalau mau memutihkan wajah yang ideal itu hanya dengan berwudu aja udah cukup. Insya Allah cerah, glowing wajahnya. Cuma kan berwudu yang seperti apa yang bisa bikin cerah dan glowing nih? Mohon izin Ustadz Maulana. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Uma dan Ya, Ustaz Ustaz. Febri. Aku nggak enak ini ngomongin. Ada pakarnya di sini. Wah, Masya Allah. Berbicara tentang berwudu membuat glowing secara Islam. Yakin wudu itu adalah bersih, mensucikan. Bahkan dengan berwudu memancarkan kecantikan dari dalam. Karena dalam al-wudu, karena ada ibadah di dalamnya. Sekali lagi, ada ibadah di dalamnya. Dengan adanya wudu pernah Ummul Mukminin Aisyah berwudu. Lalu kata Nabi, jangan begitu cara berwudunya, ditarik. Jadi dulunya diginiin, tapi kata Nabi ditarik supaya awet muda. Nah, artinya ternyata teknik penggunaan berwudu itu bukan hanya digini-gini tapi dipijit dan sebagainya. Karena kenapa? Selain memancarkan kebersihan, kesucian, juga menggugurkan dosa, bahkan membersihkan wajah. Jadi mohon maaf, jangan ikuti tahapan-tahapan berwudu yang baik dan benar sesuai tatanan aturan dalam syariat. Bukan hanya sekedar membersihkan. Kalau hanya sekedar membersihkan, sekalian mandi aja sekalian. Kan sudah kena semua anggota wudu. Anggota-anggota wudu kan wajah, tangan, sampai siku, kemudian kaki, itu yang wajib. Kan ada tambahan telinga. Dan ternyata juga telinga ada faedahnya. Setiap anggota wudu itu, Masya Allah, tabarakallah, memancarkan kebaikan di dalamnya. Karena kalau Imam Syafi'i berkata, berjatuhan dosa. Jadi ikut dosa yang berjatuhan. Maka ketika orang senantiasa ada wudunya, Masya Allah, maka tanamkan diri kita senantiasa ada wudu, senantiasa bersih. Karena bisa melemahkan wajah hingga membuat awet muda. Wah, ini nih. Kayak siapa ya? Nggak usah, kayak saya aja ya. Dengan berwudu itu, faedah dari wudu itu banyak sekali. Karena kenapa? Otot-otot wajah jadi muda. Wih. Jadi, apakah bisa membuat putih? Iya, karena kelembaban daripada air wudu yang menyentuhnya. Jadi senantiasa bayangkan, kalau kita bisa berwudu minimal 5 kali dalam sehari. Belum ngajinya dan sebagainya. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita bisa berwudu 21 kali sehari semalam. Belum salat sunatnya, belum tahajudnya, belum ngajinya, belum kemana-mana. Dan dianjurkan kita senantiasa ada wudu. Jadi dengan adanya wudu, cuma lihat juga jangan sampai berwudunya justru membuat mubazir. Kembali lagi, walaupun berwudu pun itu bagus, tidak boleh juga mubazir sampai mengambur-amburkan air dan sebagainya. Jadi ada tahapannya. Mohon maaf ya, saya harus praktek ini. Yes. Jadi ada yang dialirkan, ada yang mengusap. Jadi beda mencuci, beda mengusap. Kalau mencuci itu berarti air dikumpulkan kemudian digosokkan. Jadi betul-betul digosokkan di tempat untuk yang dipakai wudu. Lalu ini mohon maaf, pada saat telinga juga betul-betul harus bagus. Karena ternyata ini kata Ustaz Febri, maaf. Ada orangnya. Oh, ada orangnya. Iya. Adalah sebagai sinyal. Antena. Mesti inget ya. Jadi antena, jadi kadang-kala jadi membuat orang semangat, jadi yang ngantuk. Biasa orang tua itu ngejewer anaknya, itu sebenarnya bagian daripada anak itu supaya semangat. Jadi tidak ngantuk itu. Semangat. Jadi ini makanya semangat banget. Merah, Semangat banget merah ini. tuh kupingnya. Semangat banget terus. jari-jari ini semua jari-jarinya. Jadi jangan jadi jari-jari juga semangat. Jadi jangan cuma harus betul-betul jadi itu membuat awet muda, membuat putih dan sebagainya. Putih kan? Dia cuma mau kasih tahu lama-lamain di tangan. Iya, sengaja. Oh, dia putih tangannya, Masya Allah. Ya terima kasih banyak Ustadz Maulana. Udah deh, nggak usah terlalu banyak pamer. Makasih banyak atas penjelasannya. Jadi Masya cara Allah. menggosoknya sudah tahu. Sudah tahu ya. Jadi jangan begini tapi ditarik. Iya. Bapak itu tangannya satu lagi boleh diturunin. Oh, iya.
Nggak usah ini deh, show off katanya. Nah, tapi kita lanjut lagi nih. Makasih banyak Ustadz Maulana buat jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah. Jamaah. Kalau kita bicara tadi tentang pengaruh kata Uma ya kan, apa yang dimakan itu bisa menjadi muka kita jadi jerawatan, muka jadi kusam. Nah, kita pengen tahu nih sama guru kita Ustadz Febri. Apa sih yang disarankan nih ya kalau seandainya kita bicara masalah tentang makanan gitu ya, atau mungkin apa yang harus kita konsumsi. Katanya ada makanan khusus yang dapat mencerahkan wajah. Iya, Wah, ini kita pengen mau beli. Istri saya mau tuh habis ke pasar Masya biar lebih Allah. cerah wajah kita. Yang di Iya. rumah Tapi juga yang ada Catat ya. yang ada di dapur. Iya, Yang dapur. ada di keseharian. sekitar kita. Penasaran. Masya Tolong Allah. dong, jelasin boleh, dong. boleh. Kita Kita mau praktek tahu. aja Ya, ya. Bismillah. Nah, jadi kalau kita tadi saya melanjutkan sedikit tentang Ustadz Maulana, itu benar banget ya. Jadi kalau ketika kita berwudu, ini saya jelaskan tentang wudu dulu biar teman-teman juga wudunya jadi lebih sempurna. Iya. Ya, ketika kita membasuh tangan, Iya. ini kita harus bersihkan. Ini adalah jalur ke jantung kita. Oh, jantung. Nah, jantung kita. Makanya Islam mengajarkan kepada kita untuk menggosok. Iya. Ya kan? Nah, ini adalah jalur ya ke usus besar kita, ini ke paru-paru kita. Oh iya paru-paru. Nah, makanya ketika sholat, kenapa kita tahiyat menggerakkan tangan dari ini usus besar ke respon ke anus, makanya biasanya habis sholat subuh atau habis sholat malam, ya biasa pengen buang air besar. Ya, makanya Islam sempurna sekali. Nah, tadi ketika berwudu juga membasuh wajah, jadi ditekan. Ya, jadi kalau kita lihat membasuh wajah, tekan. Ya, karena ini adalah titik-titik kalau dalam pengobatan shiatsu, ya ini terapi yang paling sempurna karena lambung ketanganin, jantung, ginjal ketanganin. Udah itu kepala itu adalah kelenjar pituitari. Makanya ketika sholat kita harus fokus ke depan. Ini merespon. Siapa itu kelenjar pituitari? Kelenjar pituitari adalah induk dari kelenjar endokrin. Ya, induk dari kelenjar endokrin yang akan merespon semua kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Nah, makanya sholat, wudhu tadi luar biasa. Tapi tadi kita sudah janji. Iya. Ya, kita mau praktek. Boleh, Ustaz. Ayo kita ke sana dulu. Boleh, Kita ayo, lihat. ayo, Tadi Ustaz temenin, Febri. temenin, Ayo, temenin. Ustaz Saya Febri, takut. ya. Temenin. Ya, kita coba penumpang gelap, penumpang gelap. Kok ikut ini? Waduh, Ya udah bahaya. nggak apa. Iya, benar-benar boleh. Ya, jadi tadi kalau kita bicara ada makanan kan? Makanan. Nah, jadi Makanan. makanan itu yang pertama harus perbanyak sayur dan buah. Di sini ada labu. Nah, labu ini juga sangat mudah karena pasti orang Indonesia biasa dengan labu dan Iya. labu ini termasuk dalam makanan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Nah, jadi labu ini untuk mengatasi peradangan pada usus karena tadi kita bicara tentang glowing, ini kaitannya tentang pencernaan, kaitannya dengan paru-paru. Betul. Ya, makanya kalau kita sudah mengkonsumsi labu, misalnya labu dijadikan untuk malam hari. Ya, jadi kita bisa mengkonsumsi Kalau buat labu. kue, Boleh, Buat labu. kolak? Boleh, silakan. Saya kolak labu Ya, isi saya suka cuman bikin. santannya harus dikurangi. Oh, santannya Ya, dikurangi. karena yang jadi masalah santannya. Ya, kalau labu ini biasa saja, dia bisa dikukus atau tadi dibikin sayur bening bisa. Nah, tapi di sini saya mau mengajarkan, tadi kita bicara tentang glowing. Ini dalamnya ya, dibuat makanan bisa ya. silakan. Nah, tentang glowing di sini ada telurnya. Jadi kalau ibu-ibu kan selalu di dapur ada telur. Jadi nggak Selalu. perlu mahal-mahal ya. Betul. Nah, ini telur ini kita ambil putih telurnya. Telurnya boleh apa aja atau Boleh. ayam kampung? Boleh. Jangan ayam kampung nanti harus bertelur jam 11 Mahal. malam. Lebih repot lagi. Kalau dinosaurus telurnya Ya, lebih repot lagi. Nah, jadi satu badan. jadi ini sederhana sekali. Ya, misalnya kita kuasin, nanti kita lihat. Nah, kita olesin biar Tetap ya dia pamerin tangannya. ya nanti kita bandingkan dengan tangan sebelahnya. Kok tangannya putih banget Ustaz? Iya, Di TV. agak kurang sama ya. Kurang sama. Jadi ini nggak pernah berjemur. Oh iya, benar-benar. pakai lengan panjang terus. Jadi ini dikuas gitu aja ya Ustaz ya? kita Di muka buat. aja ibaratnya. Ini seharusnya di wajah. Kita ibaratkan muka ya, jadi jamaah kita ya. manfaatkan tisu saja. Itu jam berapa bagusnya kalau Ini bebas terutama kalau kita pas jam istirahat. Itu tiap hari Ustaz kayak gitu. Ini bisa setiap hari bagus, cuman pasti telur nanti bisa Oh, jadi ini mahal. masker ya Ustaz? Ya, ini kan sebenarnya untuk masker wajah. Cuman kita contohkan di tangan. Nah, jadi biarkan sampai kering, biasa sekitar 3 sampai 5 menit dia Nggak kering. diolesin lagi tuh Ustaz? Nggak usah, nanti dia akan ngeresap, nah kering. Jadi nanti akan lihat perbedaannya. Jadi pori-pori yang tadinya ada sumbatan karena debu, pengaruh atau sel kulit mati. Nah, dengan hanya telur ini bisa membuat kita lebih cerah dan segar. Ini biar cepat kering saya bantu kipas boleh boleh, Ustaz? boleh. Takutnya giginya yang kering. Saya bantu kipas biar cepat pemirsa kering. yang di rumah jamaah di studio ini kan dingin. Kesempatan diambil pas kipas saya. Ya, dia udah agak kering nih, belum ya? Ya, ini bentar lagi. Oh, bentar lagi. Makanya saya bantu kipas Ustaz. Tisu fungsinya adalah untuk mengatasi supaya tidak netes-netes karena kan dia cair. Ya. Labunya diapain Ustaz? Nah, kalau Labu? labu ini Buat bisa makan. dikukus, Dimakan. Jadi untuk dimakan. Konsumsi pengobatan dalam. dalam konsumsi labu, Bisa. tapi untuk luarnya Di adalah luar kuning, putih Putih telur, telur. putih telur. Nah, ini kalau kita angkat. Nggak campur apa? wow.
Kenapa Ustaz? Nah, ini belum Tuh. Waxing Nah, ini kali juga ya. bisa ngangkat untuk komedo. Iya. Nah, jadi kalau di wajah, Wah. nah dan dia lebih halus. Masa sih, Ya. Iya. Jangan dipegang atuh. Coba. Bau amis. Tuh. Nah, kita bayangin ya walaupun sebentar, nah nanti dia lebih cerah. Jadi pori-pori dia hidup ya, jadi lebih merah, lebih Ini segar. agak-agak Tiap hari nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak ada tiap hari? masalah, nggak ada Oh, masalah. Oke, gitu. kita Iya. praktek ya. Mama nanti siapin ya, Ma ya, tolong ya. Putih telur buat aku. Siap. Sebelum tidur. Iya. Terima kasih tepuk tangan dong buat Ustaz Febri. Kita kembali ke tempat duduk. Siap. Masya Makasih. Allah. Sederhana. Sederhana, simple, dan tapi ternyata ada di sekitar kita. efeknya sangat luar biasa. Dan mudah prakteknya. Betul. Sekarang kita lanjut dulu nih. Saya akan coba membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tindah. Kalau gitu sama-sama yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram. Wah, hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pernah dengar katanya kita menggunakan masker kita tidak boleh sambil tidur karena takut nanti alam roh saya tidak mengenali diri saya. Emang bener gitu Ustaz? Soalnya saya sering kayak gitu. Lagi nggak boleh sambil tidur, maksudnya kalau lagi tidur Nggak bisa tidur nafas. aja, jangan dipakein masker lagi tidur. Lagi juga nggak bisa Oh, nafas. siapa ini pas balik-balik kan perginya kan nggak pakai masker gitu. Kalau lagi tidur pakai masker, Iya. bukan alam ruhnya tidak ini nggak mengenali, tapi Iya. ruhnya yang lepas. Kalau biasa ya, ini anak-anak biasa kalau orang tidur cemung-cemungin, Iya. gambarin, tidak boleh. Nanti rohnya ndak balik. Nggak kenal. Ndak kena. Oh, bukan ini. Tadi saya nggak ada kumisnya, Iya. saya nggak ada coretannya. Jadi kalau berbicara tentang jiwa seseorang itu digenggam oleh Allah dan ketika matinya pun digenggam. Jadi tidur pun itu digenggam keluar sedikit. Tapi setengahnya keluar, tapi akan dikembalikan di saat yang tepat. Jadi yang membangunkan kita adalah Allah. Makanya doanya bismika Allahumma iya wa bismika amut. Kemudian alhamdulillah si ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu sangat tepat karena Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Pada saat jadi berbicara tidak ada hubungannya dengan itu. Karena jiwa seseorang dikembalikan dan roh itu pasti tahu di mana. Ya Allah, gimana sih? Walaupun Cuma dicoret-coret ya. walaupun coret. Masalah penggunaan masker memang tidak diperkenankan untuk berlama-lama. Ya, jadi paling lama 15 menit. Iya. Jadi jangan terlalu lama. Berapa lama? Yang nggak kenal suaminya kali. Iya. Atau pas saking kencengnya tidur kan pakai masker, Ya, kenceng banget takutnya nanti mukanya. satu. Kencengan. Bukan nyawanya yang keluar tapi kehilangan nyawa. Alhamdulillah, Karena alhamdulillah. tidak napas dan sebagainya. Apalagi maskernya berlarut-larut sampai tidak sadar dan ini yang membahayakan. Jadi seharusnya ada petunjuk dokter. Orang apa namanya yang kasih kalau orang mau dioperasi di Oh, anestesi. anestesi. Ada namanya ahli anestesi, itu pun orang yang di anestesi itu harus dijagain. Iya, dijagain Harus sama jagain. dia. Jadi sama halnya dengan orang maskeran pun harus ada ketentuan lamanya dan ada penggunaannya, tata caranya. Jadi tidak ada hubungannya dengan roh itu keluar. Iya. Makasih banyak Ustaz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Masya Allah. Ini dari Instagram @husnul.zamzami bismillah. Wah, Ustadz mau nanya. Oh, maksudnya bismillah, Ustadz mau nanya Iya. gitu. Hukum berhias dilarang ya Ustadz atau tabarruj. Wah. Bagaimana kalau berprofesi sebagai guru TK harus terlihat fresh di depan anak-anak agar ikut semangat dan mengikuti pelajaran. Apalagi saat datang dan pulang pasti berpapasan dengan wali murid, baik laki-laki maupun perempuan. Mau nggak berhias nanti dibilang kusam katanya. Kalau berhias takut dosa. Loh, ini bagaimana? Dijawab sama Ustazah Oki. Perempuan memang bukannya harus berhias Ustazah Oki? Mohon izin Berhias. penjelasannya, silakan. Dengan Tafadhol, ketentuan Ustazah Oki. tertentu. Mohon izin teman-teman sekalian, mohon izin guru-guru semuanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah berhias ini Masya Allah pernah suatu ketika di zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada orang yang mau memakai sandal yang bagus, baju yang bagus dan Rasulullah katakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalau kita berada dalam satu tempat dan bertemu dengan banyak orang, kalau kita pakai pakaian yang rapi, pakai riasan yang sewajarnya, artinya kita menghormati di tempat itu dan menghormati orang yang kita temui. Jadi nggak masalah. Yang masalah apa teman-teman sekalian? Dalam surah Al-Ahzab diingatkan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna
tabarrujal jahiliyatil ula. Dalam surah Al-Ahzab 33 diingatkan kepada kita semua untuk wanita memang paling baik berada di rumahnya. Bukan berarti nggak boleh keluar rumah, boleh keluar rumah kalau ada urusan-urusan yang penting, urusan-urusan yang memang kita harus kerjakan. Tapi setelah itu cepat kembali ke rumah dan jangan kita berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Apa-apa saja sih yang kita nggak boleh, teman-teman sekalian? Selain itu silakan teman-teman dalam berhias wajarnya silakan. Tapi yang nggak boleh kita harus perhatikan. Yang nggak boleh adalah tentu saja membuka aurat. Jelas dalam surah Al-Ahzab 59 dikatakan, yudnina 'alaihina min jalabibihina dzalika adana yafrana fala yu'dzain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Jadi fungsi jilbab adalah sebagai pelindung, bukan sebagai penghias. Kemudian berikutnya yang juga tidak diizinkan teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan teman-teman memahami ini. Berikutnya adalah jangan kita mencukur. Nah, mencukur-cukur ini penting juga nih, karena banyak juga yang mencukur-cukur alis atau mencabut-cabut bulu. Ini juga sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau berhias di depan orang-orang lainnya, silakan. Tapi jangan kita cukur atau kita cabut-cabut bulu alis kita. Berikut juga tidak boleh kita menyambung rambut. Misalnya, menyambung rambut termasuk, mohon izin teman-teman sekalian, dengan bulu mata. Atau teman-teman menyambung, atau teman-teman, ada juga orang-orang yang pakai jilbab, tapi kemudian pakai wig. Karena disangkanya itu juga bagian dari menutup aurat. Padahal wig juga pengganti dari jilbab, tidak diizinkan teman-teman sekalian. Karena ingat bahwa jilbab itu fungsinya pelindung bukan penghias. Jadi sama aja, ada yang pakai jilbab kemudian, oh aku pakai wig aja deh, kan nggak kelihatan rambutnya, tetap sama. Berikutnya yang nggak boleh adalah mentato dan orang yang minta ditato. Itu juga nggak boleh. Termasuk zaman sekarang itu ada yang namanya sulam bibir dan sulam alis. Yeah. Nah, kalau kita pakai alis itu kan dibersihkan dulu tuh biasanya, baru kemudian disulam. Itu khawatir bagian dari tato, itu juga tidak diizinkan teman-teman sekalian. Berikutnya, silakan berhias, tapi juga nggak boleh, salah satu yang nggak boleh adalah menyerupai pakaian laki-laki. Atau menyerupai, orang nggak tahu nih ini perempuan apa laki-laki ya, seperti itu. Tapi jangan berarti kita mengatakan, oh gamis itu kan pakaiannya perempuan, jadi laki-laki nggak boleh. Kata siapa? Di negara Arab, laki-laki pakai gamis, jadi itu berdasarkan kebiasaan dari masyarakat sekitar. Berikutnya juga, silakan berhias, silakan sewajarnya. Yang nggak diperbolehkan juga adalah memakai wewangian yang terlalu menyengat. Sehingga dikatakan kalau seorang wanita yang berjalan di tengah-tengah laki-laki lain, dia memakai wangi-wangi yang menyengat, maka dia seperti seorang penzina. Itu juga tidak diizinkan, wangi-wangi yang sangat menyengat. Untuk sekedar menghilangkan bau badan, bau ketek dan sebagainya, silakan saja teman-teman sekalian. Tapi kalau terlalu menyengat, itu yang tidak diizinkan. Jadi teman-teman boleh berhias, silahkan, asalkan jangan mengikuti hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Semoga kita digolongkan orang-orang yang menghormati orang lain, Amin. menghormati sebuah acara dengan Amin. berpenampilan rapi, karena Allah suka seseorang berpenampilan rapi dan Masya baik. Allah. Jadi tepuk tangan dulu dong buat rumah. Jadi harus dipahami ini arti tabarruj itu seperti apa, yang berlebihan. Lagi kalau ketebalan bedak juga nanti bukan disangkain orang, pakai topeng. Ada pertanyaan bagus yang berikutnya. Coba Ustaz Maulana sebentar sini. Saya bantu saya dong Ustaz Febri. Umah, ini saya nggak enak sih kebacanya sih sebenarnya. Masya Coba Allah. aduh gimana ya pertanyaan Aku dari yang baca. Instagram. Aku yang baca. Pinjem Pinje Gerdong. Pinjem gear dong. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam. Kok ganteng warahmatullahi banget? wabarakatuh. Aduh. Lanjutin dong bacanya. Saya tuh takutnya dibilang ujub lagi ya kan, kalau Ustaz yang baca kan nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum Mas Fadli, kok ganteng banget sih, awet muda pula lagi. Bagi tips perawatan dong. Ya Allah, Masya Allah. Aduh, jamaah terlalu jujur nih. Saya jadi nggak enak sama teman saya yang sebelah. Yang sebelah mana? Sebelah sini. Yang selalu iri sama saya. Ya udah, buat jamaah Islam yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Kakak ganteng akan segera kembali setelah satu jam. Tetap di Selawi Pindah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nggak usah sirik deh, biasa aja.